Subhanahu wa taala. Kembali lagi di acara Pesantren Ramadan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, yang insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Yuwono M. Biomed Al-Hafiz. Masya Allah, beliau merupakan seorang profesor, seorang doktor, dan beliau juga beliau adalah seorang ustadz, bahkan seorang Al-Hafiz. Masya Allah. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Prof, pada hari ini kami sedikit ingin mendengarkan nasihat serta tips dari ustadz, dari Prof berkaitan dengan sehat bersama Al-Quran. Jadi kami ingin mendengarkan tips bagaimana sehat sesuai dengan anjuran Islam, bahkan sesuai dengan Al-Quran, Prof. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya akan menyebutkan terlebih dahulu CV beliau. Nama beliau yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Yuwono M. Biomed Al-Hafiz. Beliau dilahirkan di Trenggalek, Jawa Timur 10 Oktober 1971. Pendidikan beliau dokter umum FK Unsri tahun 1996. Master Biomedik FK UI tahun 2002. Dokter Mikrobiologi Kedokteran FK Universitas Pajajaran tahun 2009. Dan pekerjaan beliau merupakan seorang dosen FK Unsri dan beliau merupakan seorang konsultan genetik. Adapun organisasi yang pernah beliau ikuti, yang pertama Ikatan Dokter, dan yang kedua MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja sedikit CV dari beliau. Untuk mengawali majelis yang penuh keberkahan ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hazihiniyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, selanjutnya kami himbau para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Yuwono M. Biomed Al-Hafiz. Siapkan buku dan juga pena teman-teman sekalian, dan kita siapkan hati yang khusyuk dan tawaduk. Marilah sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Yuwono M. Biomed dengan tema Sehat Bersama Al-Quran. Kepada Prof, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ada manusia yang cita-citanya hanya kehidupan dunia, maka di akhirat tidak dapat apa-apa. Ada manusia yang cita-citanya adalah hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 200. Adik-adikku sekalian rahimakumullah, jadi itu dua kelompok manusia. Kita yang hadir galo-galo ini meloi yang mana kira-kira? Kelompok yang pertama cuman pingin dunia baik apa dunia akhirat? Nah, kalau dunia akhirat, disinilah isyarat besar dari Al-Quran supaya kita hidup hasanah. Perhatikan kalimatnya, supaya hidup hasanah. Hidup hasanah adalah hidup yang sehat, lahir, batin, sosial, dan semuanya. Nah, kita hari ini bicara tentang isyarat Al-Quran tentang sehat. Isyarat Al-Quran tentang sehat. Pelan-pelan saya ulangi. Manusia ada yang cuman pengen hidup dunia baik, ada yang dunia akhirat. Kita masuk yang mana? Dunia akhirat. Maka itu disebut dengan ungkapan hasanah. Hasanah adalah sehat, zahir, dan batin. Itu tolong camkan. Nah, ada berapa isyaratnya? 6.
Ada 6 isyarat sehat ya, yang disebutkan di Al-Quran. Ada 6, ini sudah kita urutkan. Yang pertama adalah sehat fisik. Ini fisik. Antum semua ini ada ini moderator gitu. Kalau sehat fisik. Tadi datang ke sini jalan dewek apa digendong? Nah, itu sehat fisik. Sehat fisik. Sekarang lapar atau kenyang? Lapar, itu menunjukkan bahwa fisik butuh makan. Tapi karena kita puasa, makannya kagak buko. Jadi itu isyaratnya. Sehat fisik itu ada 3 sebutannya. Mudah di Al-Quran. Yang pertama, di surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi surat 2 ayat 222. Oke. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Badan yang sehat kalau rajin toharoh. Dalam bahasa kerennya menjaga wudhu. Oke, itu resepnya nomor 1. Oke, kita diskusi. Jadi badan yang sehat menjaga wudhu. Isyarat Al-Quran mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Toharoh. Badan yang sehat yang kedua adalah disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai seluruh manusia, makanlah dari bumi ini yang halal dan baik. Jadi kalau kamu nak sehat badannya, maka harus makan yang halal dan baik. Halalan thayyiban. Oke, itu isyarat kedua untuk sehat badan. Yang ketiga, isyarat ketiga. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang bersedekah, dan orang-orang yang meminta ampun pada waktu makan sahur. Surat apa itu? Siapa yang tahu hadiahnya? Tisu inilah. Ada? Ini kan tisu untuk aku nih. Hadiahnya lagi untuk tisu dari profesor ini. Surat apa itu? Ya, kalau belum tahu, surat Ali Imran ayat 17. Jadi ada kalimat mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampunan di waktu sahur. Sahur jam berapa? 4. Kan sahur diakhirkan. Yo kamu jangan ngomong pacak sahur jam 1 dalu, pacak. Tapi yang dimaksud sahur di sini adalah waktu sahur yang diakhirkan, yaitu pukul 4 kira-kira. Nah, orang yang bangun jam 4 akan sehat badannya. Karena dalam tubuh kita waktu jam 4 pagi keluar sedang tinggi-tingginya hormon kortisol. Ini bahasa kedokteran. Isyarat Al-Quran tadi mengatakan ya, orang yang meminta ampun pada waktu makan sahur berarti sudah bangun atau masih tidur? Sudah bangun. Maka sehatlah orang kalau mohon ampun jam 4 fajar. Kamu sholat 2 rakaat baik, habis itu kamu mohon ampun sama Allah. Cukup. Nah, ini resep pertama sehat badan. Ada berapa tadi? 3. Sekarang yang kedua, sehat pikiran. Oke, silakan buka di Al-Quran. Salah satunya banyak nian ayatnya. Salah satunya di surat Ali Imran 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang yang sehat pikirannya adalah orang yang mampu berpikir cerdas, yaitu mampu berpikir bahwa seluruh yang ada di dunia ini ada gunanya. Sekarang aku tanya, apa gunanya tisu ini? Kamu tahu. Apa gunanya handphone ini? Kamu tahu. Sekarang pertanyaan mendasar lanjut lagi. Apa gunanya ugat-ugat? Kan ada ugat-ugat juga.
Apa gunanya cacing? Apa gunanya daun? Apa gunanya buayo? Apa gunanya segala macam ini? Kalau kamu tahu ilmunya, maka sehatlah pikiran kita. Jadi jangan coba-coba lagi sekarang. Ada kawan sedikit mambu bae lah ngomong, kau ini mambu katik guno. Ugat-ugat bae ada guno, apalagi manusia. Jadi jangan pernah meremehkan manusia, jangan pernah meremehkan apapun, karena semua makhluk ciptaan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang sehat pikirannya, orang yang tahu kegunaan semua makhluk ini. Babi haram, tapi ada gunanya enggak? Ada. Sehingga kita tahu mana yang haram, macam babi itu. Kenapa babi haram misalnya? Itu hak Allah. Tapi intinya kita dipelajari, ternyata perilaku babi adalah perilaku yang jelek nian. Makannya jorok, sistem hidupnya jorok. Jadi siapa bayang jorok, kira-kira marak-marak itu. Nah, itu intinya berpikirnya mak itu. Paham ya kira-kira? Nah, ini sehat pikiran. Yang ketiga, isyarat ketiga, sehat mental. Ini pas puasa. Kam min shaimin laisa lahum min siyamihi ila ju. Banyak orang yang puasa cuman dapat lapar. Kan kita lapar kalau aku juga lapar nih. Ini aku kenceng-kenceng kan ngomong nih supaya ada kejingoan laparnya. Kalau main ini ngomongnya adik-adik kita ini butuh. Itu lapar nih itu namanya. Tapi kalau kenceng main ini lapar tapi tidak kejingoannya. Oke. Ulangi. Banyak orang puasa cuma dapat lapar dan haus karena orang berpuasa itu tidak menahan hawa nafsu. Mentalnya tetap jeblok, jelek, jadi pemarah, putus asa, pemalas dan sebagainya. Itu orang yang berpuasa seperti itu cuma dapat lapar dan haus. Maka isyaratnya di Al-Quran, kalau mau bagus mental, rajin-rajin puasa. Itu. Kalau nak bagus mental, rajin-rajin puasa. Saya waktu seusia kalian ini galak di Masjid Agung inilah. Kalau puasa dulu ibaratnya tuh nunggu bukuan. Sini ada dibagi buku kan, gratis nih. Lama-lama ngaji di sini segala macam itulah kira. Seneng-seneng bayar lagi muda. Dan aku waktu masih bujang dulu pecak kamu ini puasanya karena aku seneng nian sama betino. Lah iyalah kan aku lanang. Ini jangan salah dulu. Kalau antum lanang sekarang seneng sama lanang bahaya ini. Senang sama betino, maka salah satunya mengamalkan hadis Rasul. Kalau kamu belum mampu menikah maka puasa. Maka aku puasa Daud waktu itu. Sekarang tidak kuat lagi. Sekarang cukup berkawan sama Daud, Daud tetangga sana. Jadi intinya puasa itu membaguskan mental. Itu isyarat yang ketiga. Ya, ada 6 kan ini kaki. Oke, yang keempat. Sehat hati. Sehat hati ada 2. Hati yang sehat atau spiritual yang sehat itu ada 2. Oke. Hati yang sehat ada 2. Yang pertama di Al-Quran surat 13 ayat 28. Ini aku ngomong kan hari ini isyarat Quran tentang sehat. Jadi aku ngomong pakai bahasa Al-Quran kalau. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati yang tenang apabila ada zikir. Jadi kamu masih muda-muda ini mesti punya wirid, punya zikir. Harus itu. Bukan wiridnya kamu cak-cak megang tasbih itu bukan. Adonian wasabbihuhu bukrata wa asila. Duduk di waktu pagi zikir, duduk di waktu sore malam tuh zikir. Sama kamu duduk-duduk di kafe itu. Betah dah duduk di kafe itu? Betah aku jingok tuh. Dari maghrib sampai tengah dalu betah nih. Nah, ini kan sebentar bae zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pada waktu pagi dan petang. Maka orang yang hatinya tenang kalau ada zikir, dak kate zikir hati akan bingsal. Karena aku tanya, lagi bingsal atau tenang? Kalau sudah zikir tenang, antum tidak perlu nginget-nginget yang sebelah sini, yang sini tidak perlu ingat yang sebelah sini, karena kamu belum laki bini. Nah, ini sinian aku sampaikan ini. Dulu aku masih bujang, aku cuma ngingatnya ini. Ya Allah, suatu saat nanti aku ingin didampingi wanita yang solehah. Mak itu baik. Jadi sebutannya jangan nyebut nama.
Kalau wanita solehah berarti akan dipilihkan banyak-banyak dari mana tidak tahu. Ya, min haitsu la yahtasib, dari tempat yang saya tidak tahu, gitu kan? Dan benar kenyataannya begitu. Saya dulu narok, jadi aku nak menikah ini supaya selingan baik untuk kamu ini, supaya hati tenang sebagai bujang. Begitu aku sudah umur 25, kan Nabi menikah umur 25, jadi aku bertekad umur 25 nikah. Langsung aku membuat surat, aku tulis nama Yuwono, ciri-ciri ganteng, pekerjaan belum ada, baru tamat dokter, jadi belum ada pekerjaan. Tamat dokter, itu baik, ya. Sudah nak nikah, kriteria akhwat yang galak, yang tidak galak tidak baca, yang galak. Dah kunjukkan imam Masjid Agung ini, kunjuk imam Masjid Agung. 2 minggu lagi datang ada surat lagi, sikok lagi ke aku, datang surat, ada akhwat. Dan akhirnya kami ta'aruf, umi aku yang datang ke sana, abah saya udah meninggal. Umi aku yang datang ke sana setuju, budak itu setuju, sama orang tuanya setuju. Akhirnya kami menikah jam 7 pagi hari Sabtu, ya tanggal 5 Juli. Yang nikahkan adalah uwaknya dari istri saya itu. Uwaknya adalah Kiai Haji Sen Sukri almarhum. Nah itu. Jadi uwak yang nikahkan aku tuh uwak itu, uwak Sen Sukri. Nah itu kira-kira itu baik, tenang hati ini. Aku tidak tahu siapa. Jadi tidak usah nak dipikir kamu teh. Si Salamah Aminah tidak usah kamu pikir. Anton Diki tidak usah kamu pikir. Ya, tenang hati dengan zikir. Minta sama Allah, Allah bisa memberikan apa baik. Tuh. Yang kedua, hati yang sehat adalah hati yang khusyuk. Di Al-Quran surat 57 ayat 16. 57 surat apa? 57 itu surat Al-Hadid. Di situ disebutkan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Jadi kalau orang sudah tenang hatinya, baru dia nanti bisa khusyuk. Nah kalau tenang dan khusyuk, maka sehatlah hatinya. Khusyuk artinya yakin selalu bersama Allah, ma'iyatullah, selalu bersama Allah. Sekarang aku tanya, kita galau-galau ini sekarang ini sedang bersama Allah atau tidak? Bersama Allah. Kaget kalau kita tidur bersama Allah tidak? Bersama Allah. Allah tidur tidak? Tidak. Kamu yang tidur, aku yang tidur, tapi Allah nyingok terus. Waktu kita sholat ada dalilnya di Al-Quran, alladzi yarauka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihat, memperhatikan kamu waktu berdiri dan waktu sujud, di surat nomor 26. Jadi kapanpun, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, maka kita khusyuk. Kenapa? Karena kalau kita bersama Allah pasti kita malu kalau nak macam-macam, nak bebala malu. Nah ini jelek-jelek, malu karena dekat dengan Allah, bersama Allah, bagi khusyuk. Itu isyarat keempat, yaitu sehat hati. Isyarat kelima, itu lebih bagus tanya jawab habis ini ya. Isyarat kelima adalah sehat pekerjaan atau bisnis. Antum semua harus qadirun ala kasbi. Saya sampaikan, pemuda-pemudi Islam harus qadirun ala kasbi, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. La yas'alunan nasa ilhafa, jangan meminta-minta. Itu di Al-Quran di surat Al-Baqarah. Jangan meminta-minta. Al-yadu ulya khairum yadu sufla. Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Sekarang tangan di atas pacak mukul enggak? Pacak. Tangan di bawah pacak mukul enggak? Pacak. Yang bawah pacaknya mah ini cuman. Kalau yang pocok menyekkan juga pacak. Jadi orang yang di atas ini kekuatannya kenceng. Maka antum pengen jadi tangan di atas di bawah. Kalau pengen tangan yang di atas, maka antum harus punya nafkah, punya ma'isyah. Punya ma'isyah. Di Al-Quran dikatakan ma'isyah, yaitu punya, ngerti, paham yang namanya syakilah. Isyaratnya ada di Al-Quran surat nomor 17 ayat 84.
Kul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kalian akan bekerja berdasarkan syakilah. Itu di Al-Quran loh. Antum tolong camkan ya. Kalau segala sesuatu ditulis di Al-Quran itu berarti itu final, itu sudah. Bukan omongan manusia biasa pecah kita ini. Bukan omongan profesor. Bukan omongan sabda Nabi Muhammad, bukan. Tapi ini adalah kalamullah. Jadi di Al-Quran dikatakan kalau kamu nak begawe, begawailah dengan syakilah. Tahu arti syakilah? Syakilah dalam bahasa Inggris talents. Dalam bahasa Indonesia pola bakat. Aku mudahkan baik. Di antara yang lanang ini, kamu ada tak yang senang mancing? Ada, pasti ada. Ada tak yang tak senang mancing? Ada. Berarti syakilahnya itu berbeda. Sekarang ku tanya, yang senang mancing, suruh mancing, walaupun hasilnya lamun ya nih, narok itu tidak dimakan-makan, kamu karena seneng, tabah baik kan? Yang tidak seneng mancing, narok setengah jam tidak dimakan, apa dia? Sudah beli baik, ya. Paham tidak? Itu syakilah. Yang seneng mancing, gaweannya adalah gawean yang kira-kira hasilnya panjang. Contoh, dokter, guru itu adalah kalau begawe tidak kontan tapi jangka panjang. Misalnya contoh, kamu dididik di sekolah kan tidak langsung besok jadi wong alim, jadi wong hebat. Kaget lama, setelah 10 tahun, 20 tahun baru jadi orang yang hebat. Lama, itu persis harus punya syakilah seperti orang yang seneng mancing. Tapi kalau yang pingin duitnya langsung dapat, penghasilannya dapat, jadilah apa? Tukang bengkel, cek. Tukang bengkel lu datang mobil mogok, duduk mogok. Kotak-katik. Selesai. Langsung berapa? Itu kan. Atau tampil ban, berapa? Langsung bayar kan? Ada tampil ban, cek, aku bayarnya tahun depan bayar, kasih. Langsung. Jadi ada orang-orang yang punya syakilah berbeda. Kita punya syakilah berbeda. Saya kasih contoh. Anak-anak saya sekarang, anak saya 4, semuanya laki-laki 3, perempuan 1. Ya oke. Yang laki-laki nomor 1 itu punya syakilah, kesenangannya adalah kesenangannya belajar tentang bahasa. Jadi sangat ahli bahasa. Bahasa Inggrisnya melebihi orang Inggris sampai. Dia sempat kuliah di Amerika, kemudian sekarang pulang ke Indonesia sudah. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 itu ngerti bahasa komputer. Jadi kalau sama komputer dia bisa ngobrol. Maksudnya ini, kalau membuat program itu tidak pakai buku lagi dia. Langsung ketik, membuat program. Oke. Itu namanya syakilah. Yang nomor 1 tadi tidak baca. Yang nomor 3 syakilahnya adalah musik. Jadi kalau kedengar musik dikit salah dia tahu. Itu nggak tepat. Dan dia bisa menuliskan not-not musik itu waktu dites oleh gurunya. Misalnya gurunya ngomong nih, coba kamu tuliskan nadanya, baca tak kamu? Aku tidak baca, tidak tahu nih. Nadanya harus benar, dia baca rupanya. Itu syakilah namanya, berbeda. Laki jingoan, ya 3 anakku tadi laki jingoan, kage hidupnya nak nyari penghasilan di mana? Jelas? Yang bermusik tadi tentu harus penghasilannya dari musik. Apakah musik itu jelek? Bagus. Dia kuliah di tempat dia kuliah itu yang Islam cuman 6 orang, yang bukan Muslim 34 orang. Makanya musik yang beredar di dunia ini banyaklah musik yang bukan dari orang Muslim, maka dia untuk dakwah di situ. Jadi jangan dia omong jelek, bagus konteks itu. Jadi intinya itulah syakilah. Antum harus punya itu. Kalau perkara hafal Quran, perkara kita sholat segala macam itu harus semuanya kalau ada sama. Tidak boleh sholat zuhur kita beda-beda. Tidak boleh baca Quran kita beda-beda. Kamu berapa Qurannya? 30 juz. Oh aku tidak, aku 90 juz. Nah banyak. Juz apa baik? Ya, jangan aneh-aneh, yang gitu sama. Tapi kalau syakilah berbeda-beda. Tadi anak saya 3 aja, yang saudara kandung aja beda semua. Kalian tolong temukan itu. Itu isyarat Al-Quran yang ke-5. Yang ke-6 terakhir, isyarat Al-Quran. Sehat, kalau nak sehat nian, kamu mesti sehat sosial. Sehat sosial pecah sekarang ini kamu. Kamu ini bergaul akrab nih kalau. Ada yang musuhan enggak ini? Kalau ada yang musuhan enggak sehat kamu?
Karena kata Al-Quran, wasulhu khair, dan berteman itu lebih bagus. Cari antum ayatnya. Kalau saya tidak dilupakan Allah di surat nomor 4 An-Nisa. Atau di surat nomor 3 ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berjamaahlah, kumpul-kumpul, jangan berpecah belah. Itu baru sehat sosialnya. Apa gunanya pinter dewean? Untuk apa katik kawan? Apa gunanya kayo dewean katik kawan? Nak neraktir siapa? Nah, itu. Coba kalau kamu kayo neraktir uang banyak, wis keren. Ya, kamu pinter ngajari kawan-kawan, keren. Nah, betul. Kamu kuat nolongi kawan-kawan, keren. Kamu pacak nyanyi, pacak senian, kamu ngibur kawan-kawan, keren. Kan mah itu berjamaah. Tapi kalau dewe anak ngapo? Maka sehatnya orang yang hidup sosial adalah berjamaah. Kemudian bukan hanya berjamaah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di surat 5 ayat yang kedua, yaitu tolong menolong. Nah, sudah saya sampaikan 6 isyarat sehat menurut Al-Quran. 1 sehat badan, 2 sehat pikiran, 3 sehat mental, 4 sehat hati, 5 sehat pekerjaan, 6 sehat sosial. Untuk sehat badan tadi aku unjuk keterangan 3 ikok tadi, yaitu toharoh, makan yang halalan toyiban, dan bangun jam 4. Jadi kalau kamu melakukan ini, sudahlah sehat nian. Itu barulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebaliknya kalau kamu tidak sehat badan, hari Ahad mencret, hari Senin sesak napas, hari Selasa batuk pilek, hari Rebo mentak menyut, hari Kamis muntah-muntah, hari Jumat apalagi? Kapan sehatnya? Jadi pemuda mah itu. Sekarang aku tanya yang akhwatnya, kamu galak dapat laki yang Senin sakit, Rebo sakit lagi? Atau kamu yang lanang ini kan boleh bini yang bininya sakit-sakitan? Tidak pingin, maka nak sehat galau-galau tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator. Kita diskusi baik. Masih ada waktu ini. Alhamdulillah telah kita dengarkan materi yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Yuwono M. Biomed Al-Hafiz. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada jamaah sekalian. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangannya, baik ikhwan maupun akhwat. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Saya sering mendengar pernyataan bahwa semua penyakit fisik atau penyakit jasmani itu berawal dari penyakit hati. Bagaimana pandangan Prof mengenai pernyataan ini? Apakah benar atau tidak? Dan mohon diberi penjelasannya, Prof. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Baik, tolong camkan pelan-pelan. Ya, bisa. Ya deh. Tolong camkan pertanyaannya, bahwa penyakit fisik itu berasal dari hati, sumbernya hati. Saya mau sampaikan, jawabannya iyo apa tidak? Iyo jawabannya, tapi kan harus ada keterangannya. Ngapo? Anak-anak muda ini kan anaknya ngapo? Ada hubungannya. Oke, perhatikan. Manusia kita ini satu kesatuan. Saya kasih contoh. Ketika kamu luka di kaki, kira-kira mulut diam atau ngomong? Waktu sakit kakinya luka, terus mulut kamu biasa wae kaki, itu enggak? Pasti mulut juga ngomong, aduh sakit. Kemudian perasaan enggak enak. Ketika kamu demam, pasti seluruh badan merasakan, pikiran juga ikut, hati juga ikut. Itu maksudnya. Jadi manusia itu satu kesatuan. Jadi antara badan, pikiran,
hati, segala macam tadi itu satu kesatuan. Oke, perhatikan dulu itu rumusnya. Dari kesatuan ini tentu ada pemimpinnya. Perhatikan, antum di sini ada ketua Irma kan? Dari kumpulan yang banyak ini ada ketuanya. Di badan kita dari satu kesatuan tadi ada ketuanya. Nama ketuanya idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluhu ala fahiya qalbun. Pemimpin dari manusia, diri manusia adalah hati sebagai decision maker, pengambil keputusan. Jadi benar, sehat hatinya akan sehat pikiran dan badannya. Sehat jelek hatinya maka akan jeleklah pikiran dan badannya, karena hati yang mengambil keputusan. Tolong camkan. Yang ini kalian masih muda-muda. Saya tunjuk tahu contoh. Zaman sekarang ini kan sudah lazim ada nikah campur agama, beda agama, benar? Ada? Kamu nyinggung artis. Nah, aku sebenarnya itu keputusan hati atau keputusan pikiran atau keputusan badan? Hati. Kalau kita milih pergi ke warung pempek, milih es campur, itu keputusan hati yang bagus. Karena es campur itu enak nian. Aman ndak percaya belikanlah aku kakek aku makannya, aku ceritakan kamu atau okay. Nah, tapi kalau campur agamanya beda cek. Islam sama Kristen. Islam kul huwallahu ahad, Tuhannya siko. Kristen innallaha tsalitsu tsalatsa, Tuhan kami ada 3. Mak mano? Setuluan enggak? Enggak setuluan, maka ingatlah kamu lagunya ya saman. Pecahnya mudah tapi caronia. Nyari bini yang benar-benar setuluan. Jadi ingat ya, hati. Contoh yang lain lagi. Nih, antum mau begadang atau tidak begadang itu keputusan hati. Boleh begadang kalau itu qiyamul lail. Tapi begadang yang katik gunanya maka itu keputusan hati. Tapi banyak anak-anak muda sekarang bedalu. Bedalu benar nih? Bedalu cuma nak duduk-duduk baik. Contoh yang lain lagi, buka puasa bersama. Banyak yang anak-anak muda begini buka puasa bersama tapi tidak sholat maghrib. Aduh, itu keputusan hati. Jadi benar, kalau hati putusannya bagus, kamu sehat. Itu. Contoh yang lain lagi nih, ini yang paling serem nih. Kamu camkan ya. Sekarang ku tanya, ini hari apa? Ahad. Besok Senin. Tolong keputusan hati kamu. Ku tes nih kamu nih. Kalau hari ini kamu sedih, besok hari apa? Senin. Kalau hari ini gembira, besok hari apa? Nah, the choice is up to you. Pilihan ada pada Anda. Nak milih gembira atau milih sedih? Karena dunia akan terus berjalan dengan atau tanpa kita, tapi berjalan dengan Allah. Jadi menurut saya lolo gitu kalau nak milih sedih hidup ini, apa susah. Tapi kamu nanya, bagaimana kalau kita ini lagi ujian gagal, ngapa tidak sedih? Ya boleh sekilas baik sedih, tapi langsung gembira lagi. Karena begitu sedih berlarut, setan masuk. Iya cek, memang kamulah sial nian. Lebih bagus kami bunuh diri baiklah. Nah itu, akhirnya nyampak dari jembatan Ampera ini pernah ada ini. Woi, tak mah itu cek, gembira baik gitu ini. Nah, jadi pilihannya hati. Jelas ya jawabannya. Clear. Silakan, masih ada? Ahwat? Oh, no, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Prof. Perkenalkan saya Khairul, ingin izin bertanya. Jadi kan mau tanya nih Prof. Kita kan anak muda ini kan sering overthinking nih Prof. Sering overthinking terus ya, apalagi kalau mungkin pernah dengar tuh di fase-fase 20 tahun ke atas itu kan memang fase-fasenya kita mencari jati diri. Nah itu kan ketika kita sering overthinking itu kan
akan timbul penyakit-penyakit tadi, baik itu di hati, terus tadi pikiran kita juga mikir ke depannya, oh mau gimana. Nah itu Prof, gimana sih cara kita untuk biar nggak overthinking lagi gitu Prof, nggak bisa overthinking lagi. Terus kita juga kan pernah mikir, oh mungkin kita lihat kajian atau apa, tapi biasanya Prof ketika kita lihat itu atau motivasi tambah down bukan tambah naik. Mungkin itu gimana sih Prof kalau memang dari medisnya, atau biar anak-anak muda ini nggak mudah overthinking. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian juga aku nyingok kamu ini. Mak ini itu yang jadi pemimpin-pemimpin kita ini nilep duit 349 triliun bae tenang-tenang bae. Ndak kate overthinking ini. Kamu yang baik, yang jujur, mak ini mah ngapa overthinking? Ada. Tolong camkan. Aku bacakan ini resepnya nih. Yuk kita jengok. Kebetulan tadi tidak tahu aku embe ayat itu tadi. Tapi ternyata butuh. Kamu tanyakan nian, pecahnya lah do tando-tando nak ditanya ayat ini. Silakan buka di Al-Qur'an surat nomor 10, surat Yunus ayat yang ke-58. Saya baca. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad kepada manusia, dengan karunia Allah dan rahmatnya, yaitu kamu jadi orang Islam, maka bergembiralah, karena itu lebih baik dari apapun yang kamu kumpulkan di dunia ini. Jadi kalau antum sudah bergembira menjadi orang Islam, tidak akan overthinking. Itu resepnya, tidak akan overthinking. Contoh, jadi orang Islam berdosa, apa yang harus dilakukan? Baca Al-Quran, ini kan isyarat Al-Quran semua. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Kalau sedang jatuh ke dalam keburukan, maka ingat Allah, minta ampun, maka Allah akan mengampuni pasti. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu maka tidak akan overthinking. Yang kedua, misalnya kamu overthinking, nengok di lirik gadis langsung mikir kan, caknya galak sama aku terus mikir siang malam, siang tak enak makan, malam tak enak tidur. Nah, ini lolo ini makan dewek tidak, belum tentu itu adalah jodoh kita. Aku pasrah baik. Antum nak tahu tadi lengkapnya cerita saya tadi, saya baru lihat istri saya setelah akad nikah. Sebelumnya tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu mana. Setelah akad nikah baru ku jingok, manalah yang bini aku ini. Ku cari di antara barisan para ahwat itu kan, rupanya yang paling cantik, itulah bini aku kan ini. Kira-kira menurut aku ini. Nah, habis itu hiduplah kami sekarang 26 tahun sudah menikah ini. Ya. Jadi enggak overthinking, saya enggak perlu khawatir. Maka enggak perlu pacaran kalian. Karena kalau pacaran jadi overthinking. Jangan-jangan pacar aku tuh kaget disenggol wong. Overthinking selalu. Kalau kamu sekarang anteng nak berjalan kemana bebas, merdeka. Tapi kamu menyiapkan diri. Ini supaya enggak overthinking harus menyiapkan diri. Menyiapkan diri dari segi wa'idulahum mastata'tum. Semua yang kamu mampu. Siapkan fisik nak sehat. Saya begini-begini waktu remaja seperti kalian, ikut karate, ikut silat, 2 ikut, tidak cukup karate. Malamnya silat, siangnya, sorenya karate. Itu aku begini. Waktu kecil-kecil main ini, makanya nyali aku pesak nian ini. Waktu kuliah itu kalau diajak bebala, mukul lawannya besar, sampai kawan-kawannya besar. Oh yono, kan nekat nian nih dah. Oke, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan ilmu, dan siapkan mulai dari sekarang kamu mulailah berjalan. Saya pernah menjual koran depan sini. Ini di depan Masjid Agung ini kan ada loper koran. Zaman dulu kan, kalau sekarang banyak digital, koran udah jarang. Di depan itu, di har ini, di har itu di emperannya itu kalau subuh itu ada koran banyaknya, seluruh koran. Zaman dulu, zaman bingen, kamu belum lahir. Itu koran-koran di situ. Pernah jualan koran. Kenapa? Nggak jualan buku, aku ngambil dari penuntun. Mana penuntun? Ada sih? Toko buku penuntun ada. Kumbek dari situ. Tidak bayar kan? Cuman ngembek terus kalian jualkan. Habis jual dapat duitnya. Itu jadi anak muda. Maka siap-siap. Maka waktu nak menikah itu dari duit yang dikumpul-kumpul dikit tadi, tunjukkan siapa yang galak itulah bini aku. Nah, kalau yang nolak berarti bukan bini aku. Selesai. Tidak usah overthinking.
ngelamar ditolak, sudah pergi ke tempat lain yang mana nerimo, ditolak lagi, keliling lagi. Misalnya di Palimo ditolak, bergeser Sukarami. Sukarami ditolak ke Gandus, Gandus ditolak ke Bukit, Bukit ditolak nyebrang Kertopati, Kertopati ditolak ke Pelaju, Pelaju ditolak Mariana, Mariana tolak ke Prajen, nama itu sebenarnya. Ditolak kalau pindah dari Palembang ini kemana nyari, aduh pasti yang galak sama kamu, aduh, tidak usah overthinking ya, demikian. Masih ada satu lagi ya, karena mungkin habis ini aku nak ada gawi. Baik, satu pertanyaan lagi bagi yang Ahwat. Ahwat ada? Ada ini. Banyak nian. Sini aku jawab cepat baik kalau mungkin memungkinkan. Ya. Biar aku langsung jawab baik kalau itu, biar cepat ya. Caknya. Cuman apa cak nulis tulisannya tulisan dokter punya kamu nih. Ya payahnya. Oke. Oke, kalau tidur kita kerja jam 9 sampai jam 21.30, bangun jam 4 pagi ya. Jadi baiknya gimana nih ya, istirahatnya. Perhatikan, manusia tidur 6 sampai 8 jam. Kamu silahkan pilih. Kalau kamu nak tidur 8 jam berarti kamu tidur jam 8, bangun jam 4. Kalau kamu nak milih 6 jam berarti tidur jam 10, bangun jam 4, bisa terjawab, kan? Silakan pilih. Dan tidur juga tidak mesti malam kalau Nabi Muhammad siang juga tidur. Jadi siang bisa sejam. Kalau saya memilih tidur 5 jam, kadang kurang. Jadi aku masih pacak tidur jam 12, semalam tidur setengah 12, bangun jam 3. Ini jadi berapa tuh cuman? 3 jam setengah. Rencananya siang ini nak tidur tapi tidak pacak juga. Siang ini ada seminar lagi, oke ya. Jadi tidak pacak. Kira-kira itu ya, 6 sampai 8 jam, silahkan pilih. Oke, silahkan. Kemudian yang lainnya lagi ini, waduh, aku tidak baca-bacanya soalnya. Itu ya. Kalau yang baca-baca aku baca ya. Ini, apa hukum rekayasa genetik? Ya, oke. Gini, rekayasa genetik itu boleh kalau itu dari sesuatu yang halal atau yang hak. Contoh begini. Suami istri pingin punya keturunan yang bagus, itu secara genetik bisa direkayasa. Apa contohnya direkayasa? Tentu ya, kalau ada kelainan-kelainan pada suami istri maka direkayasa dulu supaya nanti keturunannya lebih baik, itu boleh. Tapi kalau rekayasa genetik ini, misalnya contoh kemarin itu, kemungkinan COVID itu adalah rekayasa genetik, itu tidak boleh mestinya, karena itu menyebabkan manusia kena balak kan, seperti itu kan. Jadi hukumnya rekayasa genetik. Yang lebih bagus rekayasa genetik adalah sebelum kamu menikah. Saya sampaikan benar-benar ini dari Rasul. Kata Rasul, nikahilah perempuan yang walud dan wadud. Hadisnya sahih. Walud dan wadud. Nikahilah perempuan yang banyak anaknya dan penyayang. Banyak anaknya penyayang. Tahu dari mana kamu? Coba kamu pikirkan. Saya menikah tadi. Saya tahu dari mana? Dari datanya. Ditulis nama istri saya Nurbaiti Ekasari. Nurbaiti Ekasari, anak ke-12 dari 13 bersaudara. Pasti banyak anak dia nih, baik nih. Paham caranya ngerti? Kalau emaknya be anaknya 13, berarti anaknya ini 15, jangan-jangan ini. Kira-kira mak itu. Kemudian penyayang, tahu dari mana? 13-nya hidup. Kalau anak 12 dari 13 bersaudara, mati galau kecuali aku. Nah, berarti emaknya tidak penyayang. Tapi kalau 13 hidup galau berarti penyayang enggak emaknya? Nah, maka kata bahasa Inggris like mother, like daughter, like father, like son. Kalau bapaknya mak ini, maka anaknya mak ini. Emaknya mak ini, maka anak betinonya mak ini. Jadi kalau emaknya penyayang, anaknya banyak, anaknya juga. Nah itu kira-kira gitu ya. Ini rekayasa genetik itu yang kamu perlu. Oke. Kemudian ada lagi. Ini udah ya. Udah. Yang itu coba baca. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Tips agar otak mudah mengingat, terutama dalam menghafal menurut Al-Quran. Syukran Ustadz. Oke. Jadi tolong camkan ya. Tolong camkan nih. Kamu kalau nak belajar nak apa jangan ada beban.
Karena kamu berdoa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang memberi kepahaman siapa? Allah. Yang kamu harus lakukan belajar. Yang kamu lakukan belajar. Jadi belajar baik. Cak, kamu dengar ceramah aku ini, dengar baik pokoknya. Dengar baik, tidak usah nak mikirkan apa-apa. Dengar sambil diingat-ingat itu baik. Perkara ingat tak ingatnya kaki Allah menunjukkan nian ini. Cuman memang ada kiat-kiatnya. Apa kiat-kiatnya? Tidak boleh dalam keadaan ngantuk tadi, jangan kurang tidur. Yang kedua, tidak boleh kamu kalau datang ke majelis ini sebaiknya jangan mikirkan majelis yang lain. Maksudnya ini, kamu sedang di sini pecah mikirkan, di sana. Hati kamu tidak di sini, tidak masuk itu pelajaran ini. Apa tanya, cek, tadi pelajaran apa? Apa ya? Tidak dengar. Aku tadi mikirkan yang lain. Nah itu. Jadi tolong camkan. Kalau bahasa Inggrisnya enjoy every moment. Jadi di setiap tempat kamu mesti enjoy. Kamu sekarang lagi dengarkan aku, fokus dengarkan aku ini. Ya, kaget lagi apa? Itulah fokus. Kalau fokus begitu, kamu cepat ngapalnya tuh, cepat. Yang ketiga, ngapal tuh yang paling bagus adalah sambil mengamalkan. Yakin, sambil mengamalkan. Contoh, nanti kamu buka surat An-Nur, surat 24 ayat 32. Antum cepat hafal ayat itu nanti. Saya terjemahkan saja. Nikahkanlah bujang dan gadis. Kalau mereka miskin maka dijamin kaya setelah menikah. Nah ada. Kamu gawikan pernikahan itu, hafal kamu ayatnya itu, nian, maka mudah cepat. Sama misalnya ada ayat tentang sholat tahajud. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfa wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Allah tahu kamu sholat tahajud, ada orang-orang sholat tahajud ya, sepertiga malam, setengahnya atau kurang dari itu. Hafal itu karena kita sholat tahajud. Kalau kita tidak tahajud mana nak hafal. Kira-kira itu ya resepnya. Terakhir ini ya. Dah habis ini apa kiatnya atau bagaimana cara agar tidak larut dalam kesedihan. Ini pecah lagunya Dewa 19 Pak. Ini ya, larut. Nah, oke. Baik. Supaya tidak larut dalam kesedihan, tolong camkan. Kamu ini Tuhan atau hamba? Ini sinianan saya nanya ini. Oke. Kalau Tuhan itu pacak ngapo-ngapo, benar? Kalau hamba? Tidak pacak ngapo-ngapo. Kalau Tuhan pacak ngenjuk, kalau hamba dienjuk, benar? Jadi tidak usahlah sedih. Apa-apa yang ada di kamu sekarang kamu syukuri, maka tidak akan sedih. Itu resepnya. Kamu nak nanya aku kira-kira, aku ini punya utang tidak? Banyak. Utang aku banyak. Tapi ngapa aku cak senang-senang bayar ini? Karena aku masih diinjuk hidup ini, maka masih pacak berusaha untuk bayar utang. Udah selesai itu, sampai kapan? Ya kalau sudah mati ya sudah, kita tuliskan lagi untuk anak aku, tolong bayari utang abahmu ini. Nah itu baik. Maka nak sedih mak mano. Tadi contoh kalian misalnya yang ahwat nanya ini tadi, bagaimana ndak sedih Prof memikirkan kaki aku nak berjodoh sama siapa? Kamu mintanya sama Allah. Niat. Ini resep dari istri saya. Saya tanya, ngapo kamu langsung galak sama aku? Tanya waktu sudah menikah ini. Dia jawab begini, karena saya sudah bertekad, saya minta ya Allah, saya siap menikah, kirimkanlah kepada saya laki-laki yang mencintaimu dan engkau mencintainya. Oh aku mendok dengan doa itu doa bini aku mah itu ngomong. Waktu masih gadis, dia tidak kenal aku juga kan. Maka begitu datang aku ini tadi, mungkin inilah laki-laki yang dimaksud itu kan. Sekarang aku tanya, kira-kira setuluan deh, insya Allah setuluan ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah sedih dalam larut segala macam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, berhubung waktu sebentar lagi memasuki waktu asar, waktu zuhur, kami mohon kepada Ustadz untuk menutup majelis yang mulia ini dengan membaca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz, Profesor, Dr. Yuwono M. Biomed Al-Hafiz. Semoga ilmu yang beliau sampaikan berguna dan juga bermanfaat bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir juga lah acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan.